Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Pak Puji sebagai dosen pengampu teori akuntansi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang ekuitas. Bisa next slide. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Pradita Sabrina Khadija dengan NIM akhir 033, Karina Nova Putri Agatha dengan NIM akhir 140, Megita Indah Lestari dengan NIM akhir 196, Nadia Fitri dengan NIM akhir 210, Sinta Indri Fitriana dengan NIM akhir 352, dan yang terakhir Naila Putri Inaya dengan NIM akhir 454. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada konsep paradigma antropologis dan deduktif. Konsep paradigma dalam akuntansi dijelaskan sebagai kerangka berpikir ilmiah yang membentuk cara pandang seseorang atau kelompok terhadap suatu fenomena. Paradigma diposisikan sebagai landasan teoritis yang mengarahkan praktik dan pemahaman akuntansi dalam berbagai konteks sosial dan ekonomi. Pemahaman paradigma menjadi penting karena tidak hanya menjelaskan suatu fenomena, tetapi juga membentuk bagaimana akuntansi dipraktikkan dan diteliti di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah. Paradigma antropologis menitik beratkan pada pemahaman akuntansi sebagai produk sosial dan budaya yang tidak dapat dilepaskan dari konteks manusianya. Dalam konteks ini, akuntansi tidak hanya dipandang sebagai alat teknis atau prosedural, melainkan sebagai bagian dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, paradigma ini menekankan pentingnya melihat praktik akuntansi melalui kacamata budaya, sejarah, dan hubungan sosial yang melingkupinya. Next. Sementara itu, pendekatan deduktif dalam teori akuntansi menjelaskan bagaimana suatu teori dikembangkan dari prinsip-prinsip umum menuju aplikasi yang lebih spesifik. Pendekatan deduktif digunakan untuk membangun struktur teori akuntansi dimulai dari tujuan laporan keuangan, postulat, konsep dasar, hingga prinsip dan standar akuntansi. Pendekatan ini memberikan kerangka sistematif yang logis dan kohesif untuk memahami praktik akuntansi secara lebih menyeluruh. Kedua konsep ini saling melengkapi, di mana paradigma antropologis mengingatkan kita bahwa akuntansi tidak lepas dari konteks sosial, sementara pendekatan deduktif memberikan kerangka berpikir sistematif. Dengan demikian, dengan memahami keduanya, mahasiswa, praktisi, dan peneliti dapat mengembangkan akuntansi yang lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu paradigma laba yang sebenarnya. Matchnell yang menyatakan suatu konsep laba ideal sebagai berikut. Terdapat satu definisi yang tepat dari laba dalam artian akuntansi. Laba adalah suatu peningkatan kekayaan bersih, sedangkan kerugian adalah penurunan dari kekayaan bersih. Definisi ini merupakan definisi seorang ekonom yang ditunjukkan secara matematis. Alexander yang juga mengemukakan mengenai suatu konsep laba ideal, yaitu menyatakan kita juga harus menemukan apakah laba ekonomi adalah suatu hal yang ideal, di mana laba akuntansi hanya memiliki perbedaan sampai sejauh tingkatan bahwa ideal adalah suatu hal yang secara praktik tidak akan dapat terpengaruhi, atau apakah laba ekonomi adalah suatu hal yang pantas bahkan jika tidak dapat diukur dengan pasti. Selanjutnya, paradigma laba dalam dunia bisnis dapat dijelaskan dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, laba akuntansi dalam akuntansi, yaitu laba dihitung berdasarkan selisih antara total pendapatan dan biaya dalam periode tertentu. Terdapat dua jenis utama. Yang pertama, laba kotor, yaitu pendapatan dikurangi biaya produksi langsung. Sedangkan laba bersih, yaitu laba kotor dikurangi biaya operasional, pajak, dan beban lainnya. Yang kedua, laba ekonomi dari perspektif ekonomi. Laba mencerminkan kelebihan pendapatan dibandingkan biaya eksplisit dan implisit. Biaya implisit mencakup nilai kesempatan yang hilang seperti potensi pendapatan dari pilihan bisnis lain. Yang ketiga,
Laba strategik perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga laba jangka panjang yang berkelanjutan. Investasi dalam inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan ekspansi pasar seringkali mengorbankan laba jangka pendek demi stabilitas jangka panjang. Yang keempat, laba sosial dan etis. Semakin banyak perusahaan yang menerapkan konsep profit dengan dampak sosial, di mana laba tidak hanya diukur dalam angka, tetapi juga berdasarkan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Misalnya, bisnis yang berinvestasi dalam praktik ramah lingkungan atau program kesejahteraan karyawan. Yang kelima, laba perspektif investor. Investor melihat laba sebagai indikator kinerja perusahaan dan potensi return bagi pemegang saham. EPS dan ROI adalah metrik penting dalam menilai profitabilitas sebuah perusahaan. Paradigma kegunaan keputusan atau model keputusan. Paradigma ini berfokus ke satu hal yang penting, yaitu apakah informasi akuntansi itu bermanfaat untuk mengambil keputusan. Dalam pendekatan ini, informasi dianggap bernilai jika bisa digunakan dalam model keputusan. Artinya, bisa membantu memilih opsi yang terbaik, mengevaluasi hasil, atau meminimalkan resiko. Sterling mengatakan, kalau suatu informasi bisa digunakan dalam model pengambilan keputusan, berarti informasi tersebut relevan, tetapi kalau tidak bisa, berarti informasi tersebut tidak relevan. Jadi informasi akuntansi yang baik bukan cuma akurat, tetapi juga harus relevan dan berguna bagi para pengambil keputusan. Bukan sekedar angka, tetapi alat bantu berpikir. Keputusan atau pengambilan keputusan atau perilaku pasar agregat dan individu. Pasar agregat berfokus pada respon pasar secara keseluruhan terhadap variabel-variabel akuntansi. Manfaat keputusan dalam variabel akuntansi dapat diperoleh dari perilaku pasar secara keseluruhan. Pemilihan sistem informasi akuntansi ditentukan oleh perilaku pasar secara keseluruhan. Teori-teori yang mendasari hubungan antara perilaku pasar secara keseluruhan dengan variabel akuntansi adalah teori efisiensi pasar modal yang meliputi modal pasar efisien, hipotesis pasar efisien, modal penetapan harga aset modal, teori penetapan harga arbitrase, teori keseimbangan harga opsi. Metode yang digunakan dalam paradigma ini adalah model pasar, model estimasi beta, metodologi studi peristiwa, model valuasi Ohson, model valuasi neraca tingkat harga, model kandungan informasi laba, model hubungan antara laba dan return. Next slide. Selanjutnya yaitu pasar individu. Berfokus pada respon pengguna individu terhadap variabel-variabel akuntansi. Tujuan penelitian akuntansi keperilakuan adalah untuk memahami, menguraikan, dan memprediksi perilaku manusia dalam hubungannya dengan akuntansi. Teori-teori yang digunakan dalam paradigma ini antara lain relativisme kognitif atau kesadaran dalam akuntansi, relativisme budaya dalam akuntansi, pengaruh keperilakuan dari informasi akuntansi, relativisme linguistik dalam akuntansi, hipotesis fiksasi fungsional dan fiksasi data, hipotesis information inductance, hipotesis like organizational dan penganggaran, pendekatan kontingensi dalam penyusunan sistem akuntansi, penganggaran partisipatif dan kinerja, model pemrosesan informasi yang berhubungan dengan manusia meliputi the lens model, the lens probabilistic judgment model, the predictional behavior model, the cognitive style approach. Metode yang digunakan dalam paradigma ini antara lain satu teknik pengamatan, dua wawancara, ketiga kuesioner, yang terakhir eksperimen. Baik, selanjutnya adalah paradigma informasi atau ekonomi. Paradigma ini menekankan nilai informasi dalam konteks ekonomi, di mana informasi dianggap sebagai komoditas ekonomi. Evaluasi informasi dilakukan berdasarkan pendekatan cost-benefit untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi secara rasional dan efektif.
Paradigma ini mempelajari bagaimana informasi akuntansi mempengaruhi keputusan ekonomi individu atau kelompok dalam memilih tindakan terbaik dari berbagai alternatif. Teori yang berkaitan dengan paradigma information atau economics ini berfokus pada perilaku memilih secara rasional berdasarkan asumsi ekonomi tradisional expected utility. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.